Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan pada waktu pagi menjelang siang pada bulan Ramadan dalam rangka meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah pertama sejak terbit fajar subuh atau fajar shadiq menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Adapun rukun puasa sebagaimana kita pahami bersama bahwa terdiri dari dua hal menurut para ulama. Yang pertama tentu saja berniat puasa, di mana niat puasa Ramadan tersebut harus di malam hari sebelum terbit fajar. Niat tersebut harus dikhususkan untuk puasa Ramadan dan niat harus diulang pada setiap malamnya. Yang kedua, rukun dari puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Adapun pembatal-pembatal puasa, setidaknya menurut para ulama ada 6 persoalan. Yang pertama tentu saja makan dan minum atau memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Yang kedua, yang bisa membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga, hubungan suami istri dengan sengaja pada siang hari. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja pada siang hari. Yang kelima, datang bulan atau haid dan nifas. Yang keenamnya, gila dan murtad. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Fiqhul Manhaj halaman 345. Inilah yang merupakan hal-hal yang menjadi rukun dan pembatal dalam berpuasa. Nah, tentu saja amaliyah pertama inilah yang harus kita lakukan sejak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari, yakni menjaga rukun dan pembatal-pembatal di dalam berpuasa. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah kedua saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah, membicarakan jelek orang lain, namimah atau adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan yang tidak baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yadda' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yadda' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Di dalam penjelasan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafas." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan-perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan juga Al-Azami mengatakan bahwa sanad hadis adalah sahih. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Amaliyah ketiga, melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimal tidak dibatasi. Waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit hingga mendekati waktu zawal atau 15 menit sebelum zuhur. Adapun fadilah dan keutamaan sholat duha, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali fadilah dan manfaatnya bagi seseorang yang melaksanakan sholat duha. Yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa dalam kehidupannya melaksanakan sholat sunnah duha. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Fadilah yang kedua dari melaksanakan sholat duha adalah sholat duha bisa menjadikan pribadi bersih dari dosa, sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha ala sab'ati duha ghufirat dunubahu wa in kanat akbaru min zabadil bahr. Yang artinya, barang siapa menjaga sholat sunnah duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, fadilah dan keutamaan dari melaksanakan sholat duha itu adalah kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari, maka Allah akan mencukupimu di sisa hari. Yang keempat, fadilah dari melaksanakan sholat duha itu adalah, maka setidaknya dari apa yang kita lakukan, yakni mengerjakan sholat sunnah duha, kita sudah berusaha untuk melakukan sedekah yang lengkap dalam kehidupan kita. Hal ini dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah keempat, tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Dari Rafi' bin Khadij, ada yang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul kasbi atyabu? Qala amal rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Wahai Rasulullah, mata pencaharian atau apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keterangan yang lain dari Al-Miqdad bin Maqdi Qarib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyillahi ta'ala Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Dawud alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Maknanya apa? Bahwa walaupun kita sedang berpuasa, kita tidak perlu mengurangi aktivitas kita atau meninggalkan aktivitas kita. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah kelima, memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan karena keutamaannya sangat luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya.
Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana qala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalati." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang tertiup. Hadis riwayat Bukhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307. Poinnya dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan kirohnya, lebih meningkatkan kemauan dan pelaksanaannya untuk bersedekah pada bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah keenam, memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang seperti saat berada dalam antrian panjang dan istirahat bekerja. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Apalagi pada bulan Ramadan, semuanya Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita pahami bersama bahwa membaca Al-Quran setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah ketujuh, menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, atau di dalam syariat dikatakan dengan gairullah, walaupun sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Adapun dalil yang menganjurkan tidur qaidullah atau tidur siang adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqilu." Tidurlah qalilah, tidurlah qailulah atau tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah ke-8, ketika mendengar adzan zuhur disunahkan melakukan 5 amalan berikut. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Yang keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kelima, memanjatkan doa sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim, bisa kita lihat dalam penjelasan kitabnya Jala'ul Afham halaman 320.
Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah, dengan melakukan minimal 5 perbuatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan semacam ini maka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 384, hadis riwayat Muslim nomor 386, dan juga hadis riwayat Imam Bukhari nomor 614. Allahu a'lam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.